saudara diberikan nafas, berarti saudara harus memuji-muji akan nama Tuhan. Saudara boleh beraktivitas, saudara boleh berjalan, berarti saudara harus berjuang sampai Tuhan Yesus datang. Boleh bang, pegang dulu. Saudara, Boleh. di Manado dijuluki 1000 gereja. Boleh bang, boleh. Di Manado dijuluki 1000 gereja. Tapi saudara, di Manado masih banyak yang melakukan kejahatan. Kejahatan apa saja? Kejahatan pengeroyokan, kejahatan penganiayaan, kejahatan pencurian. Saya mau katakan stop baking kesalahan, stop berbuat dosa. Firman Tuhan yang bilang saudara, firman Tuhan yang bilang orang yang berbuat kejahatan pasti akan dihukum. Tapi orang yang melakukan kehendak Dia, Yesus namanya, akan diselamatkan. Saudara kalau ingin diselamatkan boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Lagi boleh katakan amin. Makanya saudara harus berjuang tuh sampai Tuhan Yesus datang. Firman Tuhan yang berkata, janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Tetaplah layani Tuhan. Bilang samping kiri, samping kanan, layani Tuhan. Bilang. Layanilah Tuhan. Jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Harus setia kepada Tuhan. Jangan cuma KTP saja, KTP Kristen. Masih tuh tapi kelakuan itu masih caparuni. Jangan cuma KTP Kristen, tapi kelakuan itu masih kurang ajar. Makanya saudara harus melayani Tuhan, senangkan Tuhan. Amin. Mari kita buka kita. Jangan lama-lama karena ini panas. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Sekali lagi Kolose 3 ayat yang ke-17, boleh bantu saya untuk baca satu ayat ini, kita mau baca. Kolose 3 ayat 17. Yes. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudara mau melakukan segala sesuatu, apapun pekerjaan saudara, apapun bisnis saudara, apapun yang akan saudara lakukan. Tadi juga ada yang ada jogging, kita lihat ada jogging dari sana menuju ke Malaya, itu bagus. Saudara pun kalau ada di rumah, saudara pastikan, saudara mencuci baju, saudara bersapu, apapun aktivitas saudara, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Karena begini saudara, orang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan bukan dilihat dari caranya, bukan dilihat dari dayanya, bukan. Ada kan orang datang ibadah, pulang ibadah, sifat karakternya masih sama sebelum dia datang pergi beribadah. Ada yang datang ibadah, pulang ibadah, masih suka tipu sana, tipu sini. Mana beli kita pe ayam jago ini jago sekali bersapu, jago sekali cepat terbang. Dia kalau terbang 10 meter dia terbang, jago sekali memang lincah. Pas beli ternyata keselip. Ternyata ayam sakit, dia besok ayam mati. Cuma suka tipu sana, tipu sini, menghalalkan berbagai cara agar supaya bisa menguntungkan dan mengobatkan orang lain. Berarti belum melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ada saudara datang ibadah, pulang di tempat ibadah masih suka lempar piring. Datang ibadah, pulang ibadah masih suka marah-marah. Maka terjadilah kekerasan di dalam rumah tangga. Sampai di rumah baru pulang ibadah, masuk di dalam rumah, di atas meja dia bilang, mana kita punya makanan? Siapa ini makanan ini cuma nasi ikan teri. Maka terjadilah kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, banyak terjadi perceraian.
Terempe Manado ini banyak sekali kasus-kasus perceraian. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Bangga kasus cerai di pengadilan. Terempe dia konten foto. Kita sojendes apa? Kita sojendes apa? Bikin pasang-pasang lagu lagi. Cuma bikin soe. Belum melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ada saudara ibadah hari Minggu pagi, sampai malam mahogal. Belum melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Pagi-pagi ibadah, pulang di tempat ibadah sampai malam-malam masuk mahogal. Ada atau tidak? Ada. Betul. Melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Saya mau katakan buat saudara ini, di sini saya, hidupmu itu yang sudah berubah, perkataan berubah, perbuatanmu berubah. Itu di ayat yang saudara baru baca tadi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan perkataan atau perbuatan. Kalau perbuatanmu, kalau perkataanmu berubah, saudara suka jawab mulu-mulu. Perkataan saudara itu sudah berubah, saudara suka jadi intimidasi orang. Perkataan saudara sudah berubah, sudah suka fitnah orang. Saya satu kali pernah nongkrong dengan teman saya, ngopi begitu, pas duduk di tempat, teman saya bilang begini, aduh ini tante penyiar radio lagi saudara. Oh, bukan main ini tante ini dia. Waktu kita dengar saudara, saya tanya begini, oh mungkin ini tante ini, mungkin ini tante ini yang penyiar radio di mana begitu loh. Karena kan kita pernah dengar suara-suara tante-tante di radio. Ternyata bukan itu. Ternyata ini tante ini suka angkat-angkat orang, suka cerita-cerita orang. Coba kalau dorang kalau baku dapat, dong batamang, makanya saya katakan, saudara hati-hati kalau mau bergaul. Kalau yang buruk satu biasa yang baik. Saudara hati-hati kalau bergaul. Kalau mau bergaul kalau yang suka beribadah. Kalau coba kalau ada dua baku dapat, dia lihat betamang dari jauh dia semua badeka, dia badeka di bagian lagi. Halo Esmeralda, apa kabar Esmeralda? Bagaimana ada saudara itu kabar tadi malam? Ada viral itu dia lah. Dia jawab, karena dia betamang belum dengar. Apa nanti Rosalinda? Duduk. Orang baca cerita sama-sama. Orang baca cerita episode 1, episode 2, episode 3. Jangan mau putus-putus. Jangan mau lelah-lelah 1, 2, 3, 5 jam. Jangan putus-putus. DP besok aku dapat cuma itu dong baca cerita. Makanya saudara jaga itu. Perkataan sudah berubah, perbuatanmu pun sudah berubah. Kalau perbuatanmu sudah berubah, berarti ada sukacita. Amin. Kalau perbuatan itu sudah berubah, berarti ada demi senjata. Walaupun ada ancaman, walaupun ada intimidasi, tapi saya mau katakan untuk saudara semua kita di tempat ini, saudara, kalau hatimu sudah berubah, kau akan jadi serupa dengan Kristus. Amin. Coba balik di ayat 20 supaya ini khotbah ini jauh banyak. Karena kalau semua banyak, semua ada yang bawa ini. Kalau sebuah ayat 11, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, Amin. perkataan atau perbuatan, Yes. lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Puji Tuhan, saudara yang sudah dengar tadi. Karena saya diberikan waktu cuma lama, makanya saudara dengar baik. Saudara dengar baik-baik. Dari tadi yang saya sudah terangkan, perkataan berubah, perbuatan berubah. Di bagian bawah itu ada kata apa? Mengucap syukur. Saudara, kalau kata mengucap syukur itu yang saudara baca itu bukan cuma sekedar mengucap syukur. Kalau mau balik di bahasa asli Alkitab itu, dia berkata begini, dalam keadaan apapun, saudara, dalam keadaan apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apapun yang terjadi. Makanya saya berkata untuk saudara, dalam keadaan apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan, kenapa kita harus
syukur kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah yang kita sembah, Dialah roh adanya. Saudara, dalam keadaan baik-baik saja pasti saudara bersyukur. Dalam keadaan saudara nyaman, saudara bersyukur. Tapi saudara ada masalah, pertanyaan, masihkah saudara mau mengucap syukur kepada Tuhan? Ketika ada beban yang begitu berat, masihkah saudara mau mengucap syukur kepada Tuhan? Makanya saya mau katakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Walaupun seberat, tetap selalu mengucap syukur. Walaupun saudara mampu, tetap selalu bersyukur. Di tengah laut itu, saudara posisi di tengah laut, tetaplah berdayun. Walaupun ada badai, tetaplah berdayun. Walaupun ada angin, tetaplah berdayun. Walaupun itu kapal itu sompah goyang, tetaplah berdayun. Saya mau katakan setiap ayunan itu akan membuat kapal itu akan maju sampai di tujuan. Saudara ada masalah, tetaplah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara ada pergumulan, tetaplah berkata, Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Sudah sampai situ. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, tetaplah mengucap syukur. Kita berkata, saudara pergumulan yang begitu luar biasa, saudara berkata, God is good and all the time. All the time, God is good. Amin. Jangan suka-suka angkat ke cerita. Saudara ada pergumulan, tetaplah berseru kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Saudara ada tekanan apapun, tetaplah selalu berseru kepada Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara diberikan kekuatan sampai hari ini. Semua hanya berasal daripada Yesus. Amin. Saudara diberikan kekuatan, kesehatan, saudara bisa bergerak, saudara bisa berjalan, saudara bisa tarik nafas panjang-panjang. Saya mau katakan, semua itu hanya berasal daripada Yesus. Makanya jangan mengeluh. Tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Agar Yesus selalu memberkati saya dan saudara. Yang memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudara sakit, diberikan kesehatan. Saudara dalam pergumulan, dilepaskan oleh Tuhan. Asalkan saudara tetap Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali Yesus tetapi sekali Yesus selama-lamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah ini saudara, kami dari PT Family, saudara, kami ini adalah hamba Tuhan. Kami ini adalah gembala-gembala sidang dengan berbagai denominasi gereja. Yang pakai baju merah ini saudara adalah gembala sidang dengan berbagai denominasi gereja. Tapi kami datang tidak membawa nama gereja. Kami datang tidak membawa nama gereja. Tapi kami datang di tempat ini membawa nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ada yang dari Manado, ada yang dari Minahasa Selatan, ada yang dari Minahasa Utara, bahkan ada yang Nusa Tenggara, sampai di luar kota, bahkan sampai berdaerah. Tujuan kami datang di tempat ini agar supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Setelah ini kami akan mendoakan saudara. Saudara ada pergumulan apapun, serahlah hidupmu kepada Tuhan. Dia bekerja dan bekerja atas kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada penanggung jawab. Haleluya.